Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai arus listrik searah ya. Nah, kalau bicara tentang arus listrik, tentu saja kita sudah biasa gitu ya. Kita sudah biasa melihat fenomena atau berbagai peralatan yang eh, kerjanya itu menggunakan arus listrik gitu ya. Nah, sebenarnya arus listrik itu apa gitu? Mungkin kamu juga udah pernah belajar gitu ya waktu zaman SMP atau SMA bahwa arus listrik itu adalah muatan ya, muatan-muatan listrik yang mengalir gitu ya. Muatan listrik yang mengalir. Nah, mengalirnya ini kenapa gitu? Kenapa dia mengalir? Eh, itu karena adanya perbedaan potensial listrik ya. Atau kita katakan ada beda potensial gitu. Ada beda potensial di dua titik, maka muatan akan mengalir gitu. Kalau misalkan air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalau misalkan suhu atau apa eh, udara gitu berpindah dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah, maka listrik itu atau muatan listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah gitu ya. Nah, tapi ada beberapa miskonsepsi ya, atau eh, kesalahan konsep gitu. Orang menyangkanya bahwa eh, muatan listrik itu ada sumbernya gitu, atau gimana? Listrik itu mengalir dari sumber listrik gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita mempunyai sebuah lampu gitu, kemudian kita sambungkan kawat kembali ke lampu tersebut, eh, sudah jelas ini lampunya tidak akan menyala ya. Lampunya ini tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Mungkin kamu akan menjawab tidak ada listrik di situ gitu ya. Tidak ada listrik, makanya tidak ada muatan listrik, makanya dia tidak menyala. Nah, sebenarnya ini adalah konsep yang salah. Eh, pada keadaan seperti ini, sebenarnya muatan listriknya itu sudah ada gitu. Jadi eh, seperti batu baterai gitu ya. Batu baterai atau akumulator itu dia tidak menyediakan muatan listrik gitu. Jadi sebenarnya muatan listriknya sudah ada. Kalau kita perlihatkan ya, muatan-muatan listrik itu sudah ada di sepanjang kawat dan juga di dalam lampunya itu sudah ada. Nah, kenapa dia tidak menyala? Padahal muatannya, kenapa lampunya tidak menyala? Padahal muatan listriknya sudah ada. Jawabannya adalah karena muatan listriknya tidak mengalir gitu. Jadi fungsi dari sumber tegangan atau katakanlah yang biasa kita gunakan adalah batu baterai gitu ya. Kalau kita gunakan batu baterai, nah batu baterai ini fungsinya adalah menciptakan beda potensial antara dua titik. Ketika terjadi beda potensial antara dua titik, maka muatan-muatannya itu bergerak. Nah, ketika muatan-muatannya bergerak, barulah lampunya itu menyala. Jadi, fungsi dari baterai ini bukan menyediakan muatan listrik, tapi menyediakan beda potensial listrik. Ketika terdapat beda potensial, maka muatannya bergerak. Ketika muatannya bergerak, itulah kita katakan terdapat arus gitu ya. Nah, kalau kita tambah lagi nih batu baterainya, artinya beda potensialnya juga semakin besar. Nah, artinya muatan listriknya itu akan bergerak atau kita katakan arus listriknya itu semakin besar gitu dengan ditunjukkan dengan nyala lampu yang semakin terang. Nah, arus listrik. Nah, satu miskonsepsi lagi tentang listrik itu adalah bahwa ketika kita misalkan kita menyalakan lampu gitu ya. Ketika kita menyalakan lampu, maka saklar gitu ya, ketika saklar kita pencet gitu, maka kan lampunya langsung menyala gitu kan ya. Kita berpikir bahwa listrik itu bergerak dengan sangat cepat gitu, sangat cepat dari ketika kita nyalakan si saklarnya itu lampunya langsung menyala gitu. Nah, padahal itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, arus listrik atau muatan itu bergerak di dalam konduktor itu dengan kecepatan yang namanya adalah kecepatan drift ya. Kecepatan drift atau kelajuan drift. Itu bahasa lainnya adalah kecepatan alir. Kecepatan alir yang diakibatkan adanya medan listrik ya. Besar kecepatan drift ini adalah 4 kali 10 pangkat min 5 meter per sekon atau 0,04 mm per sekon. Jadi dia itu sangat lambat sekali. Jadi
apa muatan listrik itu bergerak pada pada konduktor itu sebenarnya sangat lambat sekali. Dalam waktu 1 jam ya atau dalam waktu 10 jam gitu, dia itu hanya bergerak sejauh 1 meter. Jadi sangat lambat ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika kita nyalakan lampu, ketika kita memencet saklar gitu ya, lampu itu langsung menyala. Kenapa begitu? Padahal muatan ini bergerak dengan sangat lambat. Nah, yang bergerak dengan cepat itu bukan muatannya, tapi medan listriknya. Jadi medan listriknya itu terjadi sesaat setelah kita sambungkan si rangkaian listrik ini, gitu ya. Ketika si rangkaian listriknya ini tersambung, medan listriknya eh, itu cepat gitu. Merambat dengan cepat, barulah ketika terdapat medan listrik pada konduktor, barulah muatannya bergerak gitu ya. Jadi yang bergerak dengan cepat itu sebenarnya adalah medan listriknya, bukan muatan listriknya. Nah, kenapa tiba-tiba ketika katakanlah kita sambungkan baterainya, lampunya langsung menyala? Ya karena medan listriknya merambat dengan sangat cepat gitu ya. Medan listriknya seketika gitu merambat, dan medan listriknya itu menggerakkan muatan-muatan yang ada di dalam lampu ini, sehingga ketika muatan yang ada di lampu ini bergerak dan lampunya itu mulai langsung menyala gitu. Itulah kenapa ketika kita nyalakan ketika kita sambungkan rangkaian itu lampu langsung menyala gitu ya. Itu jawabannya seperti itu. Bukan muatannya yang bergerak dengan cepat, tapi medan listriknya. Medan listriknya bergerak dengan cepat ya. Medan listriknya bergerak cepat dan dia menggerakkan muatan yang sudah ada di dalam lampu ini gitu. Gitu ya, itu namanya adalah kecepatan drift atau kecepatan alir. Nah, arus listrik itu arahnya diambil sesuai dengan arah gerak muatan positif ya. Meskipun pada kenyataannya muatan yang bergerak itu adalah elektron. Sebenarnya adalah elektron yang bergerak dari keping negatif atau dari sumbu negatif ke sumbu positif gitu ya, dari batu baterai, katakanlah batu baterai gitu ya, atau dari sumber tegangan. Nah, pada kenyataannya yang bergerak adalah elektron, tapi arus listrik itu didefinisikan sebagai arahnya itu adalah arah dari kebalikan dari elektron tersebut atau arah dari muatan positif ya. Nah, kenapa ketika tidak ada batu baterai ya, ketika tidak ada batu baterai itu listriknya tidak mengalir ya, tidak ada arus listrik. Padahal muatannya ada nggak? Muatannya ada. Tapi kita katakan tidak ada arus listrik. Kenapa? Karena muatan tersebut itu tidak bergerak, sedangkan arus listrik itu adalah muatan yang bergerak. Nah, ketika kita beri sumber tegangan, ya, ketika konduktor, misalkan ini adalah kawat penghantar gitu ya, kita sambungkan dengan sumber tegangan, maka pada konduktor ini itu terdapat beda potensial, ya. Ketika dia terdapat beda potensial, maka potensial pada konduktor itu tidak lagi sama, ya. Atau kita katakan bahwa konduktor tidak lagi menjadi sebuah permukaan ekipotensial, ya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ya mengenai ekipotensial, yaitu adalah ketika titik-titik pada sebuah konduktor itu memiliki potensial yang sama gitu. Nah, ketika kita tambahkan batu baterai, maka dia tidak lagi menjadi sebuah ekipotensial. Dan medan di dalam konduktor ini tidak lagi menjadi nol. Ketika terdapat medan, maka muatannya itu bergerak. Nah, ada medan listrik yang membuat muatan-muatan pada bahan konduktor tersebut bergerak. Nah, aliran pergerakan muatan tersebut itu menyebabkan timbulnya yang namanya arus listrik. Nah, arus listrik itu kita definisikan ya. Kita definisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir pada sebuah luas penampang tertentu gitu ya, pada sebuah luas penampang dalam satu satuan waktu ya. Semakin banyak muatan yang mengalir pada sebuah penampang dalam satu satuan waktu, kita katakan arus listriknya itu semakin besar ya. Nah, jika dalam selang waktu delta T gitu ya, jumlah muatan listrik yang mengalir pada sebuah penampang itu adalah delta Q ya, maka besarnya arus listrik itu didefinisikan secara matematis itu adalah I sama dengan delta Q per delta T ya. Di mana
satuan dari Q itu kan muatan ya. Muatan itu artinya satuannya adalah Coulomb. Sedangkan delta T itu adalah waktu. Jadi satuannya adalah second. Jadi itu muatan arus itu satuannya ya Coulomb per second, atau untuk untuk satuan internasionalnya itu kita gunakan ampere ya, di mana 1 ampere itu sama dengan 1 Coulomb per second. Jadi 1 ampere itu menyatakan besarnya muatan sebesar 1 Coulomb yang mengalir selama 1 second gitu ya. Nah, untuk interval yang sangat kecil ya, untuk delta T yang menuju 0 atau mendekati 0 gitu ya, nilainya mendekati 0, maka persamaan tersebut I sama dengan delta Q per delta T itu kita bisa ganti menjadi dq dt ya. I sama dengan dq dt. Nah, apabila dalam suatu penampang konduktor yang memiliki luas penampang A gitu ya, terdapat jumlah partikelnya itu persatuan volumenya adalah N gitu ya. Dan bermuatan Q, bergerak dengan kecepatan driftnya maksudnya ya, atau kelajuan drift atau kecepatan alirnya Vd selama waktu dt ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jika pada penampang konduktor yang luas penampangnya adalah A gitu, terdapat N buah partikel persatuan volume ya. Dengan volumenya itu segini, kita ambil ya volumenya segini, bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan Vd gitu ya. Dia memiliki kecepatan alir Vd selama selang waktu dt, maka banyaknya pembawa muatan dalam konduktor tersebut sepanjang dx gitu ya. Sepanjang elemen panjang ini dx adalah n kali a kali d n kali a kali dx gitu ya. N kali a kali dx ya. Besarnya muatan itu sama dengan NAdx dikali dengan, kan ini banyaknya pembawa muatan ya. Banyaknya pembawa muatannya adalah NAdx. Nah, berarti kalau besarnya muatan ya dikali dengan Q gitu ya. Dengan muatannya. Maka besarnya kuat arus itu I sama dengan dq dt. Jadi dq-nya itu sama dengan NAdx Q ya per dt. Nah, kalau kita bicara tentang kecepatan ya, kecepatan itu kan berarti jarak yang atau kelajuan ya. Kalau kita bicara tentang kelajuan, itu kan berarti jarak yang ditempuh setiap satu satuan waktu ya. Kalau kecepatan berarti kan perubahan posisi setiap satu satuan waktu, atau V itu Vd ya. Vd atau kecepatan alir itu bisa kita definisikan sebagai dx per dt ya. Jadi dx itu sama dengan Vd kali dt. Kalau Vd kali dt itu kita masukkan ke sini, ini kita jadinya adalah Na Vd dt ya. Na Vd dt Q per dt. Di atas bawah ada dt-nya nih. Jadi dt-nya bisa kita coret. Sehingga kita dapat persamaannya adalah besarnya arus itu sama dengan Na Vd dikali dengan Q. Di mana Vd itu adalah menunjukkan kelajuan drift ya, atau kelajuan alir. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai konduktivitas dan resistivitas ya. Jadi kemampuan arus untuk mengalir pada sebuah konduktor tentu saja ya, itu bergantung pada kerapatan muatan dan rata hamburan ya. Nah, dua kuantitas yang mewakili ini itu ada dua ya. Yang pertama adalah konduktivitas ya, yang kedua adalah resistivitas ya. Ini sebenarnya satu kesatuan gitu antara konduktivitas dan resistivitas. Dia itu berbanding terbalik gitu. Nah, nanti kita akan bahas nih. Sekarang kita bahas dulu yang namanya hukum Ohm. Nah, kerapatan arus ya, kita definisikan yang namanya kerapatan arus ya. Kerapatan arus itu menyatakan besarnya arus per satuan luas ya. Jadi banyaknya arus per satuan luas itu kita definisikan sebagai kerapatan arus J gitu ya. J itu sama dengan banyaknya arus per satuan luas. Jadi J sama dengan I per A. Nah, kalau nilai I-nya kita masukkan yang tadi ya, bahwa I itu sama dengan NaVd Q gitu ya. Kita masukkan bahwa J ini adalah NaVd Q per A
ya. Ini di atas dan di bawahnya ada A-nya, maka A-nya bisa kita coret. Jadi J-nya adalah NVD kali Q gitu ya. Nah, dalam percobaan rasio antara medan listrik ya, E gitu, dengan kerapatan arus listrik J itu ternyata selalu konstan gitu. Jadi ketika Ketika medan listriknya diperbesar, kerapatan arusnya juga membesar gitu. Jadi rasio antara E dan J itu selalu konstan ya. Nah, besaran yang menunjukkan rasio E dan J tersebut itu disebut dengan tadi resistivitas. Jadi resistivitas atau Rho itu sama dengan perbandingan antara eh, antara medan listrik ya dengan kerapatan arus J. Jadi E sama dengan Jadi Rho sama dengan E per J. Nah, kebalikan dari resistivitas itu disebut dengan konduktivitas ya. Konduktivitas atau sigma gitu. Jadi kalau resistivitas atau Rho itu sama dengan E per J, maka konduktivitas itu kebalikan dari resistivitas ya. Jadi konduktivitas itu atau sigma itu sama dengan J per E. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa berdasarkan percobaan ternyata besarnya medan listrik itu sebanding dengan besarnya rapat arus J gitu ya. Besarnya E itu sebanding dengan rapat arus J. Nah, jadi hukum Ohm itu dapat dituliskan sebagai berikut ya. E itu sama dengan Rho kali J gitu ya. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa V itu sama dengan E kali D ya. Bahwa V itu sama dengan E kali D. Atau jika panjang konduktor itu adalah L, maka kita ganti ya D-nya menjadi L ya. Jadi V itu sama dengan E kali L. Atau bisa kita tulis E itu ya V dibagi dengan L gitu ya. Jadi E sama dengan V per L. Nah, sedangkan J itu adalah rapat arus per atau rapat arus ya, atau banyaknya arus per satuan luas ya. Jadi J itu sama dengan I per A ya. J itu sama dengan I per A. Jadi persamaan di atas ini, E sama dengan Rho kali J, itu kita bisa masukkan E-nya sama dengan V per L, sedangkan J-nya itu sama dengan I per A ya. Jadi V per L sama dengan Rho kali I per A ya. Nah, V per L sama dengan Rho kali I per A. Nah, kalau kita tukar nih L-nya kita tukar pindah ruas ke kanan. Kalau kita pindahkan L-nya ke kanan, maka persamaan yang tersisa adalah V sama dengan Rho L per A dikali dengan I ya. Rho kali L per A dikali dengan I. Nah, besaran yang di dalam kurung Rho kali L per A itu menunjukkan hambatan listrik ya. Disebut dengan hambatan listrik. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih mengenai hambatan listrik. Jadi Rho L per A ini bisa kita singkat menjadi R gitu ya. Jadi V sama dengan R dikali dengan I ya. Persamaan di atas memperlihatkan bahwa arus total I itu sebanding dengan beda potensial V gitu ya. Jadi rasio V terhadap I untuk sebuah konduktor itu dinamakan dengan hambatan atau resistensi atau simbolnya adalah R gitu ya. Dengan besarnya R itu adalah Rho L per A, di mana Rho itu tadi ya, Rho itu adalah resistivitasnya ya, resistivitasnya. Sedangkan kalau I itu kalau L itu adalah panjang dari konduktor, sedangkan kalau A itu adalah luas penampang dari konduktornya. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih mengenai resistansi ini. Jadi begini ya hubungan antara medan dengan rapat arus dia berbanding lurus. Jadi semakin besar medan listrik maka rapat arusnya juga bakal semakin besar ya. Atau tegangan itu sebanding dengan arus. Ya, semakin besar tegangannya maka arusnya juga bakal semakin besar. Dengan hubungannya itu adalah V sama dengan R dikali dengan I. Itulah kenapa ya kalau di gambar tadi, loh, di gambar yang nah ada hambatan listrik ya.
ada lampu gitu, lampu disambungkan dengan kawat gitu. Kalau keadaannya seperti ini, itu dia tidak menyala lampunya. Kenapa? Kalau kalau kita katakan dia nggak ada baterai gitu ya, nggak ada baterai. Nah sebenarnya ya betul, tidak ada sumber atau tidak ada beda potensial, atau kita katakan pada konduktor ini itu dalam keadaan ekipotensial. Artinya pada setiap titik pada konduktor dia potensialnya itu sama ya. Besar potensialnya itu sama. Karena besar potensialnya sama, maka tidak ada arus yang mengalir. Nah, kalau dikatakan muatannya ada atau enggak? Muatannya ya ada, tapi karena dia dalam keadaan ekipotensial atau dalam keadaan potensialnya sama di setiap titik, jadi muatannya tidak mengalir. Jadi kita katakan tidak ada muatan. Nah, apabila kita tambahkan sebuah baterai, ya, baterai ini fungsinya ingat ya, bukan menghasilkan muatan, tapi baterai ini fungsinya adalah untuk menghasilkan beda potensial atau memberikan beda potensial pada konduktor. Ketika dia diberi beda potensial, maka pada konduktor ini ada medan listrik ya. Ada medan listrik sehingga muatannya itu bergerak ya. Ketika ada beda potensial, maka muatannya bergerak. Nah, banyaknya muatan yang mengalir pada sebuah penampang setiap waktu kan itu namanya arus ya. Nah, ketika si batu baterainya ditambah ya, atau kita katakan V-nya bertambah gitu ya, ternyata lampunya ini menyala semakin terang. Nah, kenapa menyala semakin terang? Karena arusnya semakin besar. Jadi, berdasarkan hukum Ohm tadi, ketika medan listriknya diperbesar, maka rapat arusnya juga semakin besar ya. Atau ketika tegangan listriknya atau beda potensialnya diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar. Jadi kalau kita punya lampu nih ya, kalau kita punya lampu dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, maka besarnya arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut itu akan sebanding dengan besarnya beda potensial yang disediakan oleh batu baterai ini ya. Nah, semakin besar beda potensialnya atau V-nya, itu maka arus yang mengalir pada lampu itu akan semakin besar. Kalau kita gambar di dalam grafik ya, kalau kita gambar di dalam grafik, maka grafiknya itu akan lurus seperti ini. Semakin besar V-nya, maka I-nya juga semakin besar. Nah, kemiringan grafik V terhadap I ini itu sama besarnya dengan R ya. Karena R itu adalah kan V sama dengan R kali I. Jadi R itu sama dengan V dibagi I. Jadi kemiringan dari grafik itu menunjukkan besarnya resistansi ya. Semakin miring grafiknya, semakin ke atas gitu semakin curam atau semakin curam ya. Ketika dia semakin curam, maka kita katakan resistansinya atau hambatan listriknya dari sebuah konduktor itu semakin besar. Tapi kalau pada grafik ini dia semakin landai, ketika dia semakin landai gitu ya, maka kita katakan bahwa hambatan listriknya itu semakin kecil. Nah, mari kita bahas lebih jauh ya mengenai resistansi atau hambatan listrik ini ya. Nah, jadi berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, benda-benda itu dapat digolongkan sebagai konduktor ataupun isolator ya. Nah, benda yang tidak dapat mengalirkan arus listrik itu disebut dengan isolator ya. Nah, kenapa dia tidak dapat mengalirkan arus listrik? Itu karena bendanya memiliki tahanan listrik atau resistansi yang besar gitu ya. Nah, sebaliknya, benda-benda seperti logam, dia itu adalah memiliki tahanan listrik atau resistansi yang kecil. Karena resistansinya kecil, maka arus listrik mudah untuk mengalir pada logam gitu ya. Maka kita katakan logam ini adalah sebuah konduktor ya. Jadi benda-benda yang mampu mengalirkan listrik itu disebut dengan konduktor. Tapi benda-benda yang menahan atau tidak dapat mengalirkan arus listrik itu disebut dengan isolator ya. Nah,
benda itu dikatakan konduktor atau isolator tergantung pada resistansinya. Ketika resistansinya besar, maka benda itu cenderung ya dikelompokkan menjadi isolator. Tapi ketika resistansinya kecil, maka dia dikelompokkan sebagai konduktor. Nah, mengenai resistansi atau hambatan listrik, itu dia memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. Nah, tahanan listrik itu atau resistansi itu memiliki sifat-sifat jika semakin panjang konduktornya ya, maka ya kita katakanlah kita memiliki sebuah konduktor gitu ya. Kita memiliki sebuah konduktor dengan panjangnya L, kemudian dia memiliki luas penampang A dan dia memiliki resistivitas atau hambatan jenis Rho gitu ya. Nah, semakin panjang konduktornya itu maka dia bakal tahanan listriknya itu semakin besar gitu ya. Tapi kalau misalkan semakin luas itu justru tahanan listriknya itu semakin kecil atau sebaliknya. Tahanan listrik itu akan semakin kecil jika penampangnya itu semakin besar. Ya itu sama aja berarti ya. Ya artinya semakin luas penampangnya, maka hambatan listriknya itu semakin kecil. Artinya hambatan listrik ini dia berbanding lurus dengan I ya. Berbanding lurus dengan L. Semakin panjang maka dia semakin besar hambatan listriknya, tapi berbanding terbalik dengan A ya. Berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampangnya, itu semakin kecil hambatan listriknya ya. Hubungan antara tahanan listrik yang dimiliki oleh bahan gitu ya dengan ukuran bahan itu hubungannya sebenarnya ini udah tadi ya. R itu sama dengan Rho L per A. Jadi hambatan listrik itu sebanding dengan L, tapi dia berbanding terbalik dengan A. Sebanding dengan panjangnya kawat ya atau panjangnya konduktor, tapi dia berbanding terbalik dengan luas konduktor. Nah, R ini dia sebanding dengan resistivitas ya. Semakin besar resistivitas oleh sebuah bahan, maka hambatan listriknya juga semakin besar gitu ya. Nah, jadi hambatan listrik ini sebanding dengan resistivitas atau hambatan jenis, sebanding dengan dengan panjang bahan atau L dan berbanding terbalik dengan luas atau A. Nah, tadi kita sudah membahas kebalikan dari resistivitas itu adalah konduktivitas ya. Jadi kalau kita memiliki benda yang memiliki resistivitas Rho gitu ya, maka konduktivitasnya atau sigma itu didefinisikan sebagai 1/Rho gitu. Jadi kebalikan dari Rho-nya ya. Sehingga kalau kita masukkan persamaan ini sigma sama dengan 1/Rho ke persamaan yang tadi, persamaan R ya. Jadi kita dapat R itu sama dengan L per sigma kali A. Ya, mari kita bahas satu contoh soal ya. Satu contoh soal yang gampang. Hari ini kita belajarnya yang gampang-gampang aja. Nah, sebuah tahanan koil itu sepanjang 8 meter ya. Oh, sorry, belum ada ya. Sebuah tahanan koil sepanjang 8 meter itu terbuat dari kawat ya. Terbuat dari kawat tembaga yang memiliki hambatan jenis atau resistivitas sebesar 1,724 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, ohm ini itu simbolnya simbol ini ya, simbolnya omega ya. Simbolnya adalah omega. Ohm ini itu adalah satuan dari resistansi atau tahanan listrik atau hambatan listrik ya. Jadi kalau ohm meter itu adalah satuan dari resistivitas ya. Jangan sampai kebalik ya. Kalau satuan dari resistivitas itu adalah ohm meter. Nah, kawat tersebut memiliki luas penampang 1 mm kuadrat. Maka kita disuruh untuk menentukan resistansi atau R-nya gitu ya dari kumparan koil tersebut. Ya, dari soal kita dapatkan bahwa besarnya Rho adalah 1,724 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, sedangkan panjang dari kawatnya adalah 8 meter, sedangkan luas penampangnya adalah 1 mm kuadrat atau 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat ya,
atau 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, kita masukkan ya nilai R itu sama dengan rho L per A ya. Kita masukkan nilai rho-nya adalah 1,724 kali 10 pangkat min 8 ya, ohm meter dikali dengan L-nya atau panjangnya itu adalah sebesar mana nih? 8 meter ya. Panjang koilnya adalah 8 meter dan luas penampangnya itu adalah 1 mm kuadrat atau bisa kita tulis sebagai 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kita masukkan ke sini. Jadi kita dapat hasilnya adalah R-nya ya 1,724 kali 8 ya. Kali 8. Kemudian ini 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 6. Nah, ini ada meter jadi meter kuadrat, di bawah juga ada meter kuadrat. Jadi ini bisa dicoret sehingga persamaan satuan yang tersisa adalah ohm. Jadi jawabannya adalah 0,13792 ohm. Nah, besarnya resistivitas itu dia bergantung pada suhu tembaga ya. Suhu tembaga. Suhu dari konduktornya maksudnya. Kan nggak harus tembaga ya. Jadi bergantung pada suhu dari konduktor ya. Nah, semakin tinggi suhu dari konduktor, maka hambatan listriknya itu bakal semakin besar ya. Nah, jadi persamaannya itu seperti ini. Resistivitas atau rho itu sama dengan rho 0 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, rho 0 ini jadi delta T ini adalah perubahan suhunya ya. Perubahan suhunya. Nah, katakanlah misalkan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius ya. Katakanlah suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian dia dipanaskan hingga 30 derajat Celcius. Berarti ada perubahan suhu sebesar 10 derajat Celcius gitu ya. Delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Maka rho 0 ini yang dimaksud adalah rho 0 yang dimaksud ini adalah tahanan jenis atau hambatan jenis pada suhu 20 derajat. Karena tadi kan suhu awalnya adalah 20 derajat. Dan rho yang ini, yang kiri ini, itu adalah tahanan jenis atau hambatan jenis pada suhu 30 derajat gitu ya. Jadi delta T-nya itu adalah dari 20 ke 30. Jadi rho 0-nya adalah rho pada suhu 20 dan rho akhirnya adalah rho pada suhu 30. Nah, sebagai referensi ya, tahanan jenis untuk beberapa bahan pada suhu 20 derajat itu seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ya. Jadi pada 20 derajat, katakanlah begitu, peraknya itu memiliki tahanan jenis 1,59 kali 10 pangkat min 8 dan koefisien suhunya atau alfanya, yang ini itu disebut dengan koefisien suhu ya atau alfa ya. Koefisien suhunya atau alfanya adalah 0,0061 gitu ya. Jadi ini adalah persamaannya. P atau rho sama dengan rho 0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T ya. Di mana alfa ini adalah koefisien suhu. Untuk berbagai jenis bahan, koefisien suhunya itu berbeda-beda ya. Untuk berbagai bahan, maka koefisien suhunya berbeda-beda. Nah, mari kita bahas satu contoh soal lagi ya. Mari kita bahas satu contoh soal lagi. Nah, sebuah termometer resistansi ya, yang mengukur suhu dengan cara mengukur besarnya perubahan resistansi konduktor ya. Jadi aplikasi pada perubahan hambatan konduktor ketika suhu berubah itu ada pada termometer ya. Jadi termometer resistansi itu bekerja dengan cara menghitung atau mengukur perubahan hambatan pada konduktor. Ketika perubahan hambatannya terukur, maka dia mengkalibrasikan dengan perubahan suhu gitu. Jadi itu cara kerja dari termometer resistansi ya. Nah, dia terbuat dari platinum ya, serta memiliki resistansi 50 ohm pada suhu 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, ketika dia direndam dalam sebuah bejana yang mengandung indium yang meleleh, ternyata resistansinya meningkat ya menjadi 76,8 ohm. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapakah titik lebur dari indium tersebut ya. Jadi, berapakah titik lebur dari indium ya? Berarti suhu ketika si termometer tersebut menunjukkan angka 76,8 ini gitu ya. Suhunya berapa?
Nah, itulah yang disebut dengan titik lebur dari indiumnya ya. Ya tinggal kita masukkan ya angka-angkanya bahwa hambatan awalnya atau R0-nya itu adalah 50 ohm ya. 50 ohm itu adalah hambatan awalnya, sedangkan suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius ya. Nah, pada saat suhunya berubah ya, ketika si termometer ini direndam pada sebuah indium yang sedang meleleh ya, yang sedang meleleh itu artinya dia sedang melebur gitu ya. Kita disuruh untuk menentukan berapakah suhunya gitu kan ya. Nah, jadi R-nya ternyata adalah 76,8 ya. Hambatan saat suhunya berubah atau hambatan ketika termometer tersebut kita celupkan pada indium yang sedang meleleh. Nah, jika alfanya ya, koefisien suhu pada platina ya atau pada platinum itu adalah 3,92 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius pangkat min 1 ya. Kita disuruh untuk menentukan berapa sih itu suhu akhirnya gitu ya. Nah, dari persamaan R sama dengan rho L per A ya, maka kita bisa ketahui bahwa besarnya R ini sebanding dengan besarnya rho ya. R sebanding dengan rho. Artinya, jika pada rho itu berlaku persamaan seperti ini, rho sama dengan rho 0 1 plus alfa delta T, maka pada R juga berlaku persamaannya yang sama gitu ya. Jadi R itu sama dengan R0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Nah, R sama dengan R0 kali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Nah, kita masukkan ya R0 ini ke dalam kurung. Jadi R0-nya kali 1 jadi R0, R0 kali alfa delta T jadi R0 alfa delta T ya. Nah, kalau kita pindah ruas, R0-nya ke kiri, dia jadi bernilai negatif. Jadi R dikurangi R0 itu sama dengan R0 kali alfa delta T. Nah, kan kita ingin tahu delta T ya. Kita ingin tahu delta T sehingga ini tinggal R0 sama alfanya dipindah ke bawah. Jadi, delta T itu sama dengan R dikurang R0 per R0 kali alfa. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilainya ya. Nilai awalnya suhu hambatannya itu adalah atau nilai awalnya adalah 50 ya, 50 ohm ya. Nah, ini salah ya, bukan derajat Celcius. Tapi yang betul adalah ohm ya. Yang betul ini adalah ohm. Kemudian hambatannya pada suhu ketika ketika dia meleleh si indiumnya itu ketika dia dileburkan pada indium yang meleleh, ternyata suhunya menjadi 76,8 ya. Oh, sorry, bukan suhu ya. Bukan suhu, sorry. Makanya ini salah. Ini bukan derajat Celcius, tapi ini ohm ya. Jadi ketika pada suhu indium yang meleleh, ternyata hambatannya menjadi 76,8 ohm. Tadinya 50 ohm ya. Jadi 76,8 dikurang 50 ya. Suhu awalnya adalah ini hambatan awalnya adalah 50 ohm. Ini salah ya, bukan derajat Celcius tapi ohm. Kali dengan alfanya yaitu 3,92 kali 10 pangkat min 3 ohm Celsius min 1 ya. 76,8 dikurang 50 jadinya 26,8 ya. 50 dikali 3,92 kali 10 pangkat min 3 itu jadinya adalah 0,196 ya. Sehingga kita dapat delta T-nya adalah 137 derajat Celcius ya. Nah, kalau kita bicara delta itu kan perubahan ya. Artinya delta T ini menunjukkan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal ya. Jadi delta T ini adalah T dikurangi dengan T0. Jadi kalau kita ingin tahu T akhir ya, suhu akhirnya ketika dia sudah direndam pada indium yang sedang meleleh, maka T itu sama dengan T0 ditambah dengan delta T. T0 itu adalah suhu awal. Katanya suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius ya. Ditambah dengan perubahannya itu adalah 137 derajat Celcius. Jadi kita bisa mengetahui titik suhu akhirnya itu ternyata adalah 157 derajat Celcius yang mana ini adalah titik lebur dari indium. Mungkin yang dimaksud adalah iridium ya, bukan indium ya.
Nah, berikutnya kita bahas arus pada percabangan ya, atau hukum Kirchhoff 1 ya. Katakanlah kita memiliki suatu percabangan dalam rangkaian listrik ya. Nah, pada rangkaian listrik tersebut, pada titik percabangan tersebut, itu berlaku bahwa jumlah arus yang masuk itu harus sama atau dia bakal sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Kalau kita perhatikan pada titik percabangan ini, arus-arus yang masuk itu adalah I1, I4 dan udah ya, I1 dan I4 dan I2 ya, I1, I2 dan I4. Sedangkan arus yang keluar itu adalah I3 dan I5. Jadi, kalau kita jumlahkan antara I1, I2 dan I4, itu jumlahnya akan sama dengan I4, I3 ditambah dengan I5 gitu ya. Jadi, I1 tambah I2 tambah I4 itu sama dengan I3 tambah I5. Nah, ini disebut dengan hukum Kirchhoff 1 ya, bahwa pada titik percabangan jumlah arus yang masuk itu bakal sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kita bahas satu contoh terakhir ya, contoh 3, ini bukan contoh 2 ya. Ini contoh 3, misalkan ada 4 kawat ya yang berpotongan di satu titik ya, atau bercabang di satu titik percabangan gitu ya. Kemudian pada titik P itu dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besarnya I1 adalah 6 ampere dan I2 adalah 3 ampere dan I3 adalah 7 ampere, maka kita disuruh untuk menentukan besarnya arus pada kawat yang keempat atau I4 gitu ya. Nah, ini kita masukkan persamaan pada hukum Kirchhoff 1 ya. I mas sama dengan I ke ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar ya. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan jumlah arus yang masuk di gambar ini adalah I1 dengan I2. Sedangkan yang keluar adalah I3 dengan I4. Jadi kita tulis I1 ditambah I2 itu sama dengan I3 ditambah dengan I4 ya. Nah, jadi kita masukkan angka-angkanya 6 ditambah 3 itu sama dengan 7 ditambah I4. Jadi kita bisa mengetahui bahwa 6 tambah 3 kan 9 ya. Jadi 9 sama dengan 7 ditambah dengan I4. Jadi kita bisa mengetahui bahwa I4 itu adalah 9 dikurang 7, yaitu 2 ampere. Ya, jadi besarnya I4 ini adalah 2 ampere. Nah, ternyata hasilnya adalah positif ya. Hasilnya adalah positif, berarti benar. I4-nya itu adalah keluar. Kalau misalkan kita prediksikan I4 ini keluar, tapi ternyata hasilnya negatif, ya, ternyata yang 2 ampere ini katakanlah negatif gitu ya, berarti nilainya sudah benar 2 ampere, tapi nanti arahnya kebalik ya. Nanti arahnya berarti masuk ke dalam titik percabangan. Itu ya, jadi pertama prediksikan dulu arahnya kemana, kemudian masukkan ke hukum Kirchhoff 1, ketika sudah dihitung dan dapat hasilnya, ketika dia nilainya positif, maka sama dengan prediksi, tapi ketika dia nilainya negatif, berarti tinggal dibalik ya arahnya. Ya, begitu pembahasan mengenai arus listrik searah bagian yang pertama ini. Semoga dapat dipahami ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.